Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan dan berbagi pengalaman, di mana pengalaman ini mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai pengetahuan bagi saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat maupun yang lain yang sangat memerlukan dengan berbagi pengalaman tersebut. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, baik secara khusus maupun secara umum. Maka dari itu saya mohon pada saudara-saudara, sahabat-sahabat, teman-teman, tidak ada sedikit pun menyinggung masalah dan perasaan-perasaan dari saudara-saudara maupun teman-teman dan sahabat-sahabat yang berada baik di wilayah negara kita maupun negara-negara lain. Bahwa pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa, yaitu pengalaman-pengalaman yang terjadi dan yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat sekarang dan yang akan datang. Nah, peristiwa ini adalah disebut dengan peristiwa sejarah. Sebelum saya melanjutkan melangkah yang lebih dalam, mohon apabila suka dengan video ini, tolong diberikan subscribe, like, and comment. Itu dari teman-teman dan sahabat-sahabat yang suka pada video ini. Nah, sebenarnya apa yang terjadi di negara kita pada saat sekarang ini dengan negara-negara dunia pada saat sekarang ini? Sebenarnya negara-negara yang ada di negara kita sendiri ini sedang mengalami sebuah sebuah kondisi yang belum mumpuni, masih banyak kendala-kendala baik di bidang ekonomi maupun politik dan sosial. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah dan peristiwanya dari tahun 1955 sampai tahun 1965, ini dinamakan pada saat itu saat Orde Lama, di mana tampuk pemerintahan ini dipegang oleh seorang presiden yang disebut dengan Presiden Soekarno. Nah, Soekarno ini siapa? Soekarno adalah seorang, dikatakan bagi masyarakat Indonesia, adalah seorang proklamator. Ya, seorang proklamator yang sangat terkenal dan disegani oleh dunia. Itu pada saat itu. Namun tidak lepas dari peranan politik, bahwa Soekarno ini memang banyak mengalami satu kendala-kendala baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, contohnya kejadian-kejadian pada dalam negeri sendiri, banyak tokoh-tokoh yang menginginkan menggantikan peran Soekarno. Maka pada tahun 1955 sampai tahun 1965 sebenarnya satu perubahan, di mana perubahan ini sangat mencolok, yaitu terutama di bidang politik.
Kemudian setelah itu pada tahun 1965 sampai tahun 1997 itu masa Orde Baru. Nah, masa Orde Baru ini adalah masa orde yang dilakukan oleh saat Presiden Soeharto. Perlu kita ketahui bahwa pada saat Orde Lama ini telah terjadi penggeseran pemerintahan ketika Soekarno itu turun dari jabatan. Ini pun juga menyolot dari peran mahasiswa. Maka peran mahasiswa itu sangat penting pada saat itu. Turunnya Soekarno itu adalah peran mahasiswa, kemudian ada satu korban. Nah, disitulah Soekarno turun dari jabatan. Nah, pada saat Orde Baru pun punya kekuatan dan punya kelemahan. Tetapi kita lihat dari segi positifnya. Memang kalau kita lihat di dalam Orde Baru itu sangat berperan di bidang agraris, yaitu pertanian. Di mana pertanian di negara kita Indonesia itu sangat maju. Namun ekonominya adalah ekonomi lingkungan pribadi rata-rata. Maka di situ muncul adanya KKN. KKN-nya sangat kental yang terjadi di Indonesia pada saat Orde Baru. Nah, itu yang menjadikan saat itu Presiden Soeharto mengalami kebingungan. Karena utang negara juga semakin bertambah. Nah, pada saat itu pun Indonesia masih dianggap remeh oleh dunia. Terutama Malaysia juga menganggap remeh terhadap Indonesia. Indonesia belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Malaysia. Ini ketika itu. Nah, pada akhirnya bangsa Indonesia ketika diremehkan oleh Malaysia belum bisa melawan dengan kekuatan militer, tapi melawannya dengan kekuatan politik. Pernah terjadi pada zaman Orde Lama. Soekarno sendiri pernah mengatakan yang disebut dengan istilah ganyang Malaysia, karena Malaysia mengkotak-katik daripada negara Indonesia, padahal ini adalah negara satu rumpun yang disebut dengan rumpun Melayu. Ini kejadiannya. Nah, kita kembali. Setelah Orde Baru ini terjadi, di situ muncul adanya KKN. Bukan kuliah kerja nyata, tetapi KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, itu di kalangan keluarga cendana sendiri yang banyak berperan di situ. Seakan-akan masyarakat tidak mempunyai peranan apa-apa. Tuh. Nah, kemudian kejadian pada tahun 1997 dan awal 1998 terjadi kudeta. Artinya bahwa menurunkan paksa terhadap Presiden Soeharto. Ketika itu Soeharto sedang berada di luar negeri. Kemudian setelah kembalinya, di situ sudah terjadi kerusuhan. Para mahasiswa demo, laki-laki mahasiswa. Maka Presiden dalam Orde Baru juga yang menurunkan adalah para mahasiswa. Nah, ini mempunyai peranan penting. Nah, kemudian setelah itu terjadilah yang disebut yaitu periode reformasi. Nah, dalam periode reformasi ini apa-apa diganti. Ini semuanya adalah rakyat, memang secara demokrasi, pemilihan rakyat semua, masyarakat yang menentukan dalam kejadian bangsa Indonesia. Sehingga sampai saat sekarang pun Indonesia menjadi negara yang menentukan adalah masyarakat. Berkembangnya negara maju adalah masyarakat, rakyat yang menjadi penentu satu-satunya. Nah, itu ini sekelumit tentang perkembangan tentang Indonesia.
Nah, ketika sekarang ini mulai berkembang, ya, walaupun menggunakan politik-politik yang sangat jitu, seperti pada zaman Presiden Habibie, lepasnya Timur Timur, itu kesalahannya. Kemudian pada Presiden Reformasi yaitu Abdurrahman Wahid, kemudian diganti lagi oleh yaitu Megawati. Nah, barulah yaitu SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, ini 2 periode, kemudian diganti lagi oleh yaitu Presiden Jokowi. Nah, setelah dipegang oleh Presiden Jokowi selama 2 tahun ini, memang ada perkembangan bahkan Malaysia sendiri mengalami satu yang namanya penurunan yang lebih jauh, ya. Jadi di bawah Indonesia, seakan-akan Malaysia ini tidak apa-apanya dengan bangsa Indonesia, apalagi di dalam kekuatan militer sudah tersalib oleh bangsa kita, sehingga Malaysia sendiri mengalami kegelisahan, kebingungan. Nah, inilah gambaran-gambaran. Mudah-mudahan gambaran ini tidak terlalu lengkap, hanya sebagian atau sedikit saja berbagi pengalaman. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa menjadikan satu, yaitu ilmu bagi saudara-saudara, sahabat-sahabat, teman-teman baik yang ada di Indonesia maupun berada di manapun. Ini sebagai pengetahuan, baik gambaran untuk terus terang dalam pendidikan, dalam hal-hal yaitu yang berhubungan dengan ekonomi, sosial maupun budaya. Demikian, mohon maaf, mudah-mudahan saudara-saudara bisa memahami dan mengoreksi tentang apa yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.